Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Eza dan Meiza kompak tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun dalam persidangan kemarin, Eza menyanggupi untuk memberikan nafkah setiap bulannya senilai 25 juta rupiah. Kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan. Seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi ya, nah lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Mulai kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit ya, gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Gitu. Saya harus bangkit. Saya harus tetap beraktivitas. Saya tetap harus bekerja untuk mereka. Tak hanya itu, meski hingga kini Eza masih sangat berharap rujuk dengan Meiza, namun Eza sudah merencanakan untuk membelikan rumah untuk anak-anaknya. Hal itu dilakukan supaya jika memang akhirnya Eza dan Meiza berujung cerai, Eza tetap bisa leluasa bertemu dengan anak-anaknya di rumah yang ia belikan. Kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu loh. Ya, dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu. Pihak Eza berharap di persidangan akan terus berlanjut sampai di akhir karena masih ingin mengusahakan untuk rujuk dan masih mencintai istrinya, meski istrinya sampai saat ini masih kekeh untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya karena semua anaknya masih di bawah umur. Kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke maaf, saya sebagai seorang ayah, saya kan bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Dan kemarin akhirnya dibantu Cici ya gitu, dibantu kakaknya Eca gitu. Yuk gitu, kita ini yuk gitu, kita bedah yuk gitu. Kebutuhan anak-anak itu apa aja dan lain-lainnya seperti apa. Dan dari saya pribadi juga, ini masyarakat juga tahu ya mungkinnya nanti bisa disampaikan bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Eca dan anak-anak ke depannya. Ayu Hairun Nurisa, ex orang kepercayaan Ashanti dan Anang Hermansyah, akhirnya masuk BUI. Ayu menginap di Hotel Prodeo selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan nyaris 2 miliar rupiah. Karena kelakuan anaknya, orang tua Ayu kena imbas. Suci Daryati dan Atmaji harus menjalani pemeriksaan. Sebagai orang tua, tentu saja Suci dan Atmaji akan membela anaknya. Meski sudah jelas jika semua bukti-bukti yang dilayangkan Ashanti sudah jelas. Bahkan kabarnya demi Ayu, orang tuanya siap pasang badan agar Ayu tak dipenjara. Lantas benarkah orang tua Ayu terkejut jika putri yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga itu telah menggelapkan uang perusahaan milik Ashanti? Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Ashanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini kan. Cukup mengejutkan adalah uang yang diduga ditilep Ayu kabarnya dibuat foya-foya bersama suami dan juga mertuanya. Dan yang cukup miris, ketika mertua dimanjakan dengan limpahan uang yang diduga lewat jalur non-halal
Orang tua sendiri justru disia-siakan. Bahkan selama Ayu bekerja dengan Ashanti, orang tua Ayu hanya diberi jatah bulanan sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Melihat kelakuan putrinya itu, Atmaji tampak kecewa sambil menahan amarah hingga tak kuasa meneteskan air mata. Segera proses penyelidikan ini terkait Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. jam ya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Salah dari menurut keterangan. Dua malam itu. Rencana sih dari Benar, Mas. suaminya Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. ada 18 pertanyaan. Oke. Jangan pakai. Biar menjadi urusan keluarga mereka, karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang akan sama kita gitu. Lantas benarkah sejak terlilit kasus penggelapan dan akhirnya harus dipenjara, Ayu ditinggalkan oleh suaminya? Lantas seperti apa tanggapan Ashanti ketika mantan orang kepercayaannya kini sudah meringkuk di penjara? Benarkah Ashanti lega meski sebelumnya ia sempat dilanda stres? Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun gak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu, dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya nggak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Barusan Mas, September. sejak kejadian ya kejadian ini belum ada. Kita nggak tahu Masih bertengkar. baik-baik saja Akhirnya kemarin. Ayu keluar dari rumah. Nggak pernah anak saya cerita untuk keluarganya, nggak pernah. Masalah ini aja ya. Permasalahannya Ya. ini, ya. Karena ini Nggak terus ada. kemudian mereka agak mulai komunikasi. Mulai renggang, ya. Sudah ada kabar ya Bu, karena sudah Kemungkinan juga kita nggak tahu ya. Tanyakan saja sama Andika aja ya. Pemirsa, Ruben Onsu kembali menunjukkan taringnya saat anak-anaknya diusik. Ada 2 akun yang menuding Ruben sebagai ayah gagal dan hanya pencitraan saat bersama putranya Betran Peto. Tak tinggal diam, Ruben langsung mengunggah tangkapan layar komentar nyinyir tersebut dan menuliskan unek-uneknya. Bensu mengaku heran dengan netizen yang kepanasan melihat kedekatannya dengan anaknya sendiri. Bahkan Bensu menyindir balik dan menyarankan agar keluarga netizen tersebut memberikan perhatian khusus sebelum terlambat. Lantas kerap dinyinyir netizen yang mengusik keluarga terutama anak, akankah Bensu kembali lapor polisi? Ditemui secara eksklusif di bandara saat akan berangkat umroh untuk kedua kalinya, Ruben menyampaikan unek-uneknya kepada haters yang nyinyir padanya. tetap maju terus ya, kok mungkin demi Nah, gue mah kagak ada maju terus, jadi nggak ada urusan. Gue di kategori sono juga gue pantau terus. Rasanya tuh sedih pasti ada. Cuman kan saya kan mau ibadah nih, gitu. Nggak mau kan? Gue nggak mau akhirnya jadi ngerusak ibadah gitu. Kesel mah pasti kesel. Kesel banget. Bukan kali pertama Ruben Onsu naik darah karena komentar netizen yang kelewat batas. Ruben bahkan sudah melaporkan satu akun TikTok yang menuding dirinya bukan ayah kandung anak perempuan pertamanya beberapa waktu lalu. Kegeraman Bensu ini juga bertepatan dengan keberangkatan Bensu umroh. Lantas adakah doa khusus yang akan Bensu panjatkan di umroh kali ini? Benarkah Bensu ingin curhat langsung dengan Allah dan menghapus rasa sedih lantaran omongan nyinyir netizen di tanah suci Mekah? Jadi semuanya udah saya serahkan sama Allah. Udah jalur langit mah lu nggak ada yang bisa lakukan. Ingin mengadu berarti ya kok di sana nanti. Ya itu mah pasti salah satunya, tapi bukan menjadi hal yang pokok. Harus, karena kalau lu udah pernah jadi orang tua, lu pasti tahu deh makanya.